Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel dari materi pelajaran geografi, yaitu kali ini bersama channelnya Ibu Dewi Zuleha, yang mana pada kesempatan ini kita akan menyampaikan materi mengenai faktor persebaran flora dan fauna di dunia. Kita lanjutkan mengenai materi kita pada hari ini. Namun sebelumnya, pesan dari kami untuk jangan lupa supaya memberikan like, subscribe pada channel kita, agar kelangsungan dari channel ini masih tetap bisa berjalan. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama itu adalah faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Kita lanjut ya. Persebaran flora dan fauna itu di permukaan bumi itu tidak sama dan tidak merata, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Terdapat wilayah yang sangat padat populasinya, namun ada juga wilayah di muka bumi ini ya, itu dapat dihuni oleh makhluk hidup. Selain manusia, ternyata flora dan fauna itu memiliki ciri fisik yang berbeda di setiap wilayah. Banyak sekali hewan dan tumbuhan yang hanya bisa ditemui di satu tempat dan tidak ada di tempat yang lain. Itulah yang menyebabkan persebaran flora dan fauna itu tidak merata di permukaan bumi. Flora dan fauna itu tersebar di seluruh penjuru dunia. Dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Berbagai faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di permukaan bumi, yaitu adanya iklim atau klimatik, kemudian edapik ya, atau tanah, fisiografi atau relief, dan juga manusia. Oke, kita lanjut ya. Faktor iklim ya. Yang pertama itu adalah faktor iklim. Iklim itu merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di daerah yang memiliki iklim yang ekstrim atau iklim yang dingin di kutub. Itu akan memiliki jenis flora dan fauna yang lebih sedikit spesiesnya. Sedangkan di daerah khatulistiwa atau ekuator itu memiliki keragaman atau biodiversity yang tinggi. Faktor iklim yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup diantaranya itu ada suhu ya, suhu udara tentunya, kelembaban udara, kemudian angin, dan juga curah hujan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang pertama itu adalah ada suhu udara ya. Ada suhu udara yang mempengaruhi dari iklim tadi. Suhu udara ya. Suhu udara itu berbeda pada setiap wilayah di permukaan bumi. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh faktor sudut ya, datang sinar matahari atau letak lintang, jarak atau lokasi daratan terhadap laut,
kemudian ketinggian tempat, dan penutupan lahan oleh tumbuhan. Kondisi suhu udara ini itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan, karena jenis spesies tertentu itu memiliki persyaratan terhadap suhu lingkungan yang ideal atau suhu optimum bagi kehidupannya. Kemudian wilayah-wilayah yang memiliki suhu udara yang tidak terlalu ekstrim atau tidak dingin atau panas itu merupakan tempat yang sangat baik bagi kehidupan organisme, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia. Oleh sebab itu, keadaan suhu yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah itu merupakan salah satu penghalang dalam kehidupan makhluk hidup. Kemudian kita masuk pada sebaran flora menurut garis lintang. Selain dari yang berikutnya itu adalah sebaran flora menurut garis lintang. Kalau digambarkan ya, seperti ini ya. Kalau kita gambar itu seperti dalam gambar seperti ini, itu berbentuk piramida. Piramida ya, itu dari yang paling tinggi, suhu yang keadaan yang paling tinggi, kemudian di bawahnya ya termasuk tinggi ya, kemudian yang sedang, kemudian di dataran yang paling rendah. Kita lihat pada garis lintang yang makin tinggi, artinya yang paling tinggi itu ya, ini ya kita perhatikan ada pada tundra ya, atau Arktik ya, tundra atau Arktik ya. Kemudian di bawah tundra itu adalah taiga. Tundra itu tentunya tempatnya semakin lebih tinggi. Tempat yang paling tinggi ya di dataran bumi itu namanya tundra. Kemudian di bawah tundra itu ada taiga atau subarktik. Subarktik di sini sudah bisa ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan yang perdu yang tinggi itu pada posisi taiga pada garis lintang yang makin tinggi. Di bawahnya itu ada hutan ya. Ada daerah sedang ya. Ada daerah sedang situ hutan, kemudian daerah pepohonan ya, pepohonan yang jarang, kemudian padang rumput, kapera, dan padang pasir itu ada pada posisi sedang. Hutan, daerah pepohonan jarang atau padang rumput yang luas ya, stepa, kemudian kapera, kemudian padang pasir itu berada pada garis lintang yang sedang gitu. Kemudian pada dataran yang rendah kita perhatikan itu hutan tropis, kemudian hutan musim ya, kemudian padang rumput, kemudian daerah pepohonan jarang dan padang pasir itu ada pada daerah tropis, daerah panas. Ini dilihat dari tingkat kekeringan yang makin tinggi tentunya. Kita gambarannya seperti ini, yaitu pada gambar segitiga ya, atau gambar sigma. Oke, kita lanjut. Khusus vegetasi ya, kondisi suhu udara itu adalah salah satu faktor pengontrol persebaran vegetasi sesuai dengan
posisi lintang. Ketinggian tempat dan kondisi topografinya, ya. Karena itu ya sistem penamaan ya, habitat tumbuhan seringkali sama dengan kondisi iklimnya, seperti vegetasi hutan tropis, kemudian vegetasi lintang sedang, dan vegetasi gurun, serta vegetasi pegunungan tinggi. Lanjut, sebaran vegetasi secara vertikal. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini, daerah yang dingin itu sekitar ada pada ketinggian 2.500 meter. Kemudian daerah sejuk ya, daerah sejuk ya, di bawah daerah dingin. Kalau suatu daerah atau suatu wilayah yang ketinggiannya dari permukaan air laut itu setinggi ya, sebanyak 2.500 meter, ya, lebih dari 2.500 meter, maka dia dikatakan daerah dingin, itu sudah pasti. Kemudian kalau di antaranya 1.500 meter, maka di situ dikatakan pada daerah sejuk. Biasanya daerah sejuk itu ditumbuhi oleh kopi, teh, kina, dan sayuran. Itu subur untuk tanaman-tanaman jenis kopi, teh, kina, dan sayuran. Kemudian kalau daerah dingin ya tidak ada tanaman atau budaya. Kemudian kita berada pada 600 meter. 600 meter ini tergolong pada daerah panas dan daerah sedang ya, itu. Biasanya daerah sedang atau daerah panas ya, itu tumbuhannya itu diantara tumbuhan yang bisa hidup itu adalah tembakau, kopi, coklat ya. Itu ada pada daerah sedang, artinya ketinggian diantaranya antara 600 meter. Kemudian kalau di bawah 600 meter, maka dia tergolong pada daerah tropis atau daerah panas. Biasanya ya, tanaman yang ada ya, itu adalah jenis tanaman padi dan tebu. Jadi kita bisa menganalisis bagaimana lokasi yang ada di tempat kita. Tentunya lokasi yang berada di tempat kita itu ada pada daerah tropis atau daerah panas. Kita perhatikan di daerah kita ya, itu banyak tanaman padi, persawahan, kemudian perkebunan tebu ya, itu ada pada daerah di bawah ketinggian 600 meter. Itu, oke, kita lanjut. Kelembapan udara yang kedua itu adalah kelembapan udara. Kelembapan udara itu menunjukkan banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Kelembapan udara itu berpengaruh langsung terhadap kehidupan tumbuhan atau flora. Ada tumbuhan yang sangat cocok ya, hidup di daerah kering, kemudian daerah lembab, bahkan ada jenis tumbuhan yang hanya hidup di wilayah-wilayah yang sangat basah. Tuh, pengaruhnya di situ ya. Kemudian kita lanjut berdasarkan pada tingkat kelembapan lingkungannya, tumbuhan itu dapat dikelompokkan ya. Tumbuhan bisa dikelompokkan. Yang pertama yaitu mesophyta ya. Mesophyta itu adalah jenis tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang lembab. Sangat cocok hidup di lingkungan yang lembab atau yang basah. Lembab tapi tidak basah ya. Seperti contohnya itu adalah anggrek dan cendawan atau jamur. Kemudian Kerophyta. Kerophyta itu adalah jenis tumbuhan yang sangat tahan terhadap lingkungan yang kering atau kondisi kelembapan udara yang sangat rendah. Misalnya itu adalah kaktus. Kemudian yang ketiga,
itu adalah Hygrophita. Hygrophita yaitu jenis tumbuhan yang cocok hidup di daerah yang basah seperti teratai, kemudian enceng gondok, dan selada air. Kemudian yang keempat itu adalah Tropophyta. Tropophyta itu adalah jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap daerah yang mengalami perubahan musim. Perubahan musim hujan dan musim kemarau. Tropophyta itu merupakan flora khas wilayah iklim musim tropik atau iklim panas atau monsoon tropis. Misalnya tumbuhannya itu adalah jati dan eukaliptus. Oke, kita lanjut ya. Pada tahun 1918, Dr. Vladimir Koppen itu seorang ahli ilmu iklim dari Jerman itu membuat suatu klasifikasi iklim seluruh dunia yang berdasarkan pada suhu dan kelembapan udara. Kedua unsur iklim tersebut ya, antara suhu dan kelembapan udara itu sangat besar pengaruhnya terhadap permukaan bumi dan kehidupan yang ada di atasnya, sehingga berpengaruh terhadap sebaran flora dan fauna. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan seperti perkembangan pembagian pada iklim Koppen. Jika digambarkan ya, pembagian dari iklim menurut Koppen, ini gambarannya seperti ini ya, dimana di sini setiap daerah itu tentunya punya daerah iklim yang berbeda-beda. Yang kita perhatikan ya, seperti di Indonesia ya, itu warnanya itu pulaunya warnanya itu adalah merah. Kita perhatikan ya, nah ini ya, kita perhatikan pulaunya berwarna merah. Yang ini menandakan bahwa di Indonesia itu adalah iklimnya iklim tropis. Kemudian kalau warna kuning ya, itu adalah iklim kering. Kita lihat, kita perhatikan ya. Ini ya daerah seperti kita lihat ya, daerah-daerah yang berwarna kuning ini berarti iklimnya iklim kering. Kemudian kalau hijau ya, hijau itu adalah iklim hujan sedang hangat. Nah, iklim hujan sedang hangat ini ada pada misalnya di sini adalah di daerah perbatasan dengan Indonesia, yaitu di daerah Singapura dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang merah ya, merah muda, ini adalah iklim hutan salju dingin. Ini ada pada daerah-daerah Eropa. Ini hujan salju dingin ini adalah gambaran suhu udara yang diklasifikasi menurut seorang ahli yang bernama Koppen. Ya, saya kira cukup jelas ya. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu adalah angin. Kita perhatikan angin itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tumbuhan di daerah terbuka.
hanya tumbuhan berakar dan berbatang kuat, yang dapat bertahan hidup, dari hembusan angin yang sangat kencang. Angin itu juga sangat membantu di dalam proses penyerbukan ataupun pembuahan dari beberapa jenis tumbuhan, sehingga proses regenerasi dari tumbuhan itu bisa berlangsung. Tumbuh-tumbuhan, pada tumbuh-tumbuhan tertentu penyebaran benihnya itu juga dilakukan oleh angin. Contohnya itu adalah spora yang dikembangkan oleh angin pada tumbuhan paku-pakuan misalnya, atau Pteridophyta. Kemudian masih banyak tanaman yang lain yang secara sistem penyerbukannya itu dengan dilakukan oleh angin. Oke, kita lanjut. Yang keempat itu adalah curah hujan. Curah hujan, yang namanya air itu tentunya merupakan sumber utama dalam kehidupan manusia. Tumbuhan itu sangat tergantung pada curah hujan dan kelembapan udara. Banyak sedikitnya jumlah curah hujan yang ada di Indonesia, jumlah curah hujan di suatu tempat, bukan di Indonesia, akan membentuk karakteristik khas bagi formasi-formasi vegetasi di muka bumi. Kemudian kekhasan jenis-jenis vegetasi ini itu dapat mengakibatkan adanya hewan-hewan yang khas pada lingkungan vegetasi tertentu. Karena pada dasarnya tumbuh-tumbuhan itu merupakan produsen yang menyediakan makanan bagi hewan. Pembagian komunitas organisme itu berdasarkan pada curah hujan dan suhu itu dapat kita lihat gambarnya sebagai berikut, termasuk pada komunitas tumbuhan dan kondisi. Nah, ini gambarannya seperti ini, Yang pertama itu adalah jenis komunitas, kemudian kondisi atau iklim yang diperlukan. Yang pertama itu ada hutan. Hutan itu ada 3, yaitu hutan tropis, hutan gugur, dan hutan taiga. Dimana pada hutan itu kondisi iklimnya yang dibutuhkan. Kalau hutan tropis itu curah hujan antara 1000 sampai 2000 mm. Kemudian suhunya itu antara 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian hutan gugur itu kondisi iklim yang digunakan atau yang dipakai itu adalah curah hujannya itu antara 750 sampai 1000 mm pada suhu minus 2 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Kemudian hutan taiga itu curah hujan itu pada 400 sampai 750 mm dengan suhu minus 20 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius. Itu hutan taiga, pada kondisi iklim yang demikian dia bisa hidup. Kemudian pada padang rumput itu ada yang namanya sabana dan stepa. Sabana itu padang rumput yang luas. Itu ada pada curah hujan sekitar 200 sampai 1000 mm dengan suhu sekitar 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Kalau stepa juga merupakan padang rumput tapi yang diselingi oleh pohon-pohonan. Kemudian curah hujannya antara 200 sampai 1000 mm
pada kondisi suhu sekitar minus 20 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius. Kemudian kita masuk pada gurun. Gurun ya, itu ada gurun pasir, ada gurun tundra. Pada gurun pasir, curah hujan ya, itu berada pada kurang dari 250 mm pada suhu yang bisa mencapai antara 48 derajat Celcius. Kemudian kalau gurun tundra itu ada pada curah kurang lebih 250 mm, suhu bisa mencapai 0 derajat Celcius. Itu berada pada gurun tundra 0 derajat Celcius. Oke. Faktor edapik ya, atau edapik. Faktor edapik itu adalah tanah. Faktor edapik itu adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Tanah itu adalah media utama bagi tumbuhnya vegetasi. Kehidupan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi seperti unsur hara, kemudian kebutuhan bahan-bahan organik, humus, air, dan udara. Air dan udara. Maaf, batuk. Disediakan oleh tanah. Tanah yang subur itu akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya itu tumbuh subur, ya, tumbuh subur dan berbuah lebat. Akibat lapisan tanah yang berpengaruh terhadap vegetasi itu adalah lapisan tanah atas atau topsoil yang terdiri dari horizon O dan horizon A. Sedangkan untuk lapisan tanah bawah atau subsoil itu terdiri dari horizon E dan horizon B serta solum tanah. Solum tanah ya, itu meliputi lapisan tanah atas dan lapisan tanah bawah. Itu faktor edapik atau faktor tanah. Oke, kita lanjut ya. Untuk lebih jelas mengenai lapisan tanah, itu kita lihat, kita perhatikan pada gambar seperti ini. Pada lapisan yang paling atas ya, lapisan paling atas inilah yang bisa tumbuhan itu bisa hidup subur ya. Lapisan tanah, kemudian lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan batuan induk ya. Lapisan bawah, lapisan tengah, dan lapisan atas. Jadi tumbuhan itu bisa hidup di lapisan paling atas dan lapisan tengah. Itu. Kenapa? Karena lapisan yang paling atas itu ada humusnya. Kemudian ada yang bawahnya itu adalah topsoil atau horizon A. Kemudian bawahnya ya, itu di bawah dari lapisan topsoil itu adalah subsoil atau horizon B. Kemudian bedrock rock ya, atau fragmen atau horizon C itu di bawahnya ya. Lapisan yang paling bawah itu adalah bedrock atau horizon D. Ini adalah struktur dari lapisan tanah yang ada di muka bumi tempat kita ini. Makanya yang paling atas itu sering ditumbuhi
tanaman. Kemudian ada pada lapisan humus dan topsoil atau horizon A. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor fisik tanah yang mempengaruhi dari pertumbuhan vegetasi itu antara lain sebagai berikut. Faktor fisik tanah yang mempengaruhi dari pertumbuhan vegetasi itu diantaranya tekstur atau ukuran butiran tanah. Tekstur tanah itu merupakan tingkat kekerasan suatu tanah. Tanah yang baik itu bagi media pertumbuhan vegetasi itu adalah tanah yang perbandingan butiran pasir, debu, dan lempungnya itu seimbang. Itu ukuran butiran tanah atau tekstur. Kemudian yang kedua itu adalah tingkat kegemburan. Ini faktor yang kedua dari fisik tanah yang mempengaruhi dari pertumbuhan vegetasi. Yang kedua, selain dari tekstur atau ukuran butiran tanah, itu adalah tingkat kegemburan tanah itu sendiri. Tanah-tanah yang gembur itu jauh lebih baik dibandingkan dengan tanah-tanah yang padat, sebab tanah yang gembur itu memudahkan akar tumbuhan itu untuk menembus tanah dan menyerap mineral-mineral yang terkandung dalam tanah. Kemudian yang ketiga itu adalah mineral organik atau humus ya, kesuburan tanah itu sendiri. Humus itu merupakan salah satu mineral organik yang berasal dari jasad makhluk hidup yang dapat terurai menjadi tanah subur yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan vegetasi. Jadi tanaman-tanaman tumbuhan yang pada lampau yang silam yang terpendam dalam tanah itu bisa menjadi yang namanya humus ataupun organik. Oke, kita lanjut ya. Selain dari humus ya, itu ada mineral anorganik atau unsur hara, tingkat kesuburan tanah. Menurut anorganik tanah mineral itu berasal dari hasil pelapukan batuan yang terurai dan terkandung di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Contohnya itu adalah karbon atau unsur C, kemudian hidrogen, kemudian oksigen, O2, nitrogen, natrium, nitrogen, belerang, fosfor, dan kalsium. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kandungan tanah. Air yang terdapat di dalam tanah itu merupakan salah satu unsur pokok bagi pertumbuhan dan perkembangan vegetasi. Kenapa? Karena air itu sangat membantu dalam melarutkan dan mengangkut mineral-mineral dalam tanah sehingga mudah diserap oleh perakaran pada tumbuhan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kandungan udara tanah. Kandungan udara pada suatu tanah itu tentunya berbeda-beda tergantung dari tingkat kegemburannya. Semakin tinggi tingkat kegemburan suatu tanah,
maka semakin besar kandungan udara di dalam tanah tersebut. Kandungan udara di dalam tanah itu digunakan atau diperlukan bagi tumbuhan untuk respirasi melalui sistem perakaran dan tumbuhan. Kemudian faktor fisiografi atau violet berburu. Bentuk permukaan bumi yang beragam itu seperti pegunungan dapat menghambat penyebaran tumbuhan. Selain itu, kemiringan lereng juga itu dapat mempengaruhi tumbuh kembang dari tanaman. Kemudian lereng yang membelakangi sinar matahari, itu pertumbuhan itu akan terhambat dibandingkan dengan kondisi sebaliknya. Kenapa? Karena hal ini itu akan menyebabkan adanya perbedaan suhu, sehingga terjadi yang namanya perbedaan jenis vegetasi berdasarkan pada tinggi dan berdasarkan pada tingginya suatu tempat. Jadi dengan demikian jenis vegetasi atau flora dan fauna yang hidup di dataran seperti kita, dataran rendah itu tentunya berbeda dengan daerah tinggi maupun daerah wilayah pegunungan yang tinggi. Ilustrasi relief dari permukaan bumi kita gambarkan seperti ini. Dari yang paling tinggi yaitu gunung, kemudian lembah, dataran tinggi, perbukitan, dan danau, serta daerah laut yang paling bawah. Persatu itu adalah daerah laut. Kemudian faktor makhluk hidup atau biotik. Tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat itu akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang lemah. Sehingga bagaimana? Sehingga mendominasi pada suatu wilayah tertentu, tanah tertentu, organisme cacing itu dapat menyuburkan tanah sehingga mempengaruhi jenis tanaman pada permukaan bumi. Selain dari itu, manusia juga memiliki peran sebagai penyebar flora dan fauna. Kadang-kadang atau terkadang juga berperilaku berperilaku yang tidak baik, tidak berperilaku yang semestinya, sehingga dia tidak bisa menjaga kelestarian alam. Sebagai contoh, misalnya ada hewan langka yang saat ini sulit ditemukan di alam bebas. Semuanya berawal dari keinginan manusia untuk memperluas lahan pertanian, sehingga mengunduli yang namanya hutan yang merupakan habitat hewan banyak. Kemudian kita lihat ilustrasinya, gambaran dari relief di permukaan bumi di tempat kita. Ini kita lihat satu daerah, satu pulau. Jika kita itu memoto atau melihat dari atas suatu lokasi seperti itu adalah gambaran sekilas dari
tempat kita, di daerah wilayah kita. Ya, itu saja ya penyampaian saya. Saya cukupkan sekian dulu dan saya ucapkan terima kasih. Pada bagian berikutnya kita akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Itu saja, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.